Iblis itu adalah dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Bukan mentang dari jin langsung di surat Al-Jin. Di surat Al-Kahfi Allah sampaikan bahwa iblis itu sebenarnya adalah asalnya bangsa jin yang sangat soleh dan taat. Dia sangat soleh, kalau kata orang Padang siak bana, betul-betul soleh, taat. Tidak ada dosa yang dilarang Allah yang tidak mereka kerjakan. Hobi menumpahkan darah di mana-mana, membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para nabi-nabi, malah dibantainya nabi-nabi. Nabi-nabi dari bangsa jin juga ya, dibantai oleh mereka, dibunuh oleh mereka. Sampai pada limit terakhir, Allah perintahkan seluruh malaikat bala tentara tempur dari langit turun ke bumi, habisi seluruh jin yang ada. Bumi akan diganti dengan penghuni baru. Ya, bangsa jin sudah out of order. Ya, sudah nggak layak lagi untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Disuruh malaikat-malaikat turun, malaikat-malaikat tempur. Walillahi junudus samawati. Allah memiliki bala tentara di langit, disuruh turun untuk ngabisin bangsa jin. Tahu enggak Bapak Ibu, siapa yang diangkat oleh Allah menjadi panglima perang? Namanya waktu itu belum iblis ya, namanya ketika itu masih Azazil. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ya. Namanya saat itu masih bernama Azazil. Jangan kasih nama anaknya Azazil nanti. Lalu turunlah panglima perang ini, yaitu Azazil, dengan memimpin seluruh malaikat-malaikat tempur. Semua bangsa jin yang ada di muka bumi diratakan, dibunuh. Yang dibiarkan hidup oleh Allah adalah yang melarikan diri sembunyi, masuk ke gua-gua, masuk ke hutan, sembunyi di pulau-pulau, dibiarkan oleh Allah, jangan dikejar, biarkan saja mereka tersisa hidup. Nah, ini cikal bakal calon pelanjut bangsa jin ke depan ya. Lalu setelah selesai, malaikat-malaikat tempur naik kembali naik. Azazil juga naik ke atas. Bapak Ibu, Allah kemudian menyampaikan kepada mereka semua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya punya misi akan menciptakan pengganti baru yang akan memakmurkan bumi. Iblis merasa bangsanya sendiri sudah dihabisi, sekarang diganti, jadi nggak nyaman dia, diganti dengan makhluk baru. Dia coba hasut para malaikat yang ada, si Azazil ini, sampaikan pada Allah, nanti akan terulang kembali kisah lama. Orang kamu numpahkan darah buat kerusakan yang kayak lama-lama aja. Ya udahlah, kita aja lah, kita aja makhluk Allah, khusus nyembah Allah. Bahasa Azazil ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat menjawab, termasuk si Azazil, jubirnya Azazil, ya Allah, apakah kembali akan engkau ciptakan di muka bumi makhluk-makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah seperti yang sudah-sudah? Cukup kami ya Allah, cukup kami sebagai makhlukmu, kami akan menyembahmu seperti yang sudah-sudah. Kami tidak akan berbuat dosa seperti yang telah kau saksikan ya Allah. Please ya Allah, nggak usahlah. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini sudah punya strategi dan rencana yang kalian tidak tahu, dan kalian akan lihat apakah mungkin makhluk ini akan berbuat dosa jika dia punya bekal seperti yang akan berikut ini. Jangan kemana-mana, saksikan sebentar lagi. Dengan kun fayakun, Adam pun tercipta. Dan iblis tahu, Azazil ini tahu dari apa Adam diciptakan. Seluruh mereka tahu dari tanah liat, saripati tanah liat. Tanah liat itu di bawah. Ya biasa posisinya dalam tanah, diinjak-injak dan agak sedikit bau. Lalu setelah jadi kun fayakun, Allah masukkan chips, ibarat kita bahasa sekarang ya, yang lengkap dengan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh seluruh malaikat. Lengkap pengetahuannya tentang berkaitan dengan tauhid dan akidah, tentang perintah dan larangan, lengkap semuanya tahu. Apa itu cahaya, unsur-unsur cahaya, tahu Adam. Apa itu angin, ada apa bagian angin, segala macam manfaat dan mudarat angin. Dan apa itu malam, apa itu siang, apa itu bobot, semuanya lengkap. Sehingga ketika selesai diuji. Lalu Allah bertanya, malaikat-malaikat, sini kumpul kalian. Kamu juga Zil, sini Zil, Azazil. Ya, sini Zil. Saya mau uji kalian semua. Coba hadapi orang macam ini, makhluk baruku. Adam diuji, kalah semua, tumbang semuanya.
Lalu Allah berkata, orang yang macam ini, yang ilmunya tentang aku luas, ilmunya tentang alam semesta aku luas, dia tidak akan pernah mau berbuat maksiat dan dosa. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah dari seluruh hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu tidak akan berani berbuat maksiat karena dia takut kepada Allah. Setelah itu memanglah sujudlah para malaikat, karena Allah perintahkan sujud. Nah, si Azazil yang dari awal memang menyimpan sesuatu di dalam dadanya, yaitu hasad, dengki. Dia tidak rela dan dia tidak mau kalau orang senior yang hidupnya telah teruji selama ini patuh dan tunduk pada Allah, masa dia yang harus sujud pada junior yang baru saja jadi. Lalu dia nggak mau. Allah berfirman, ma mana'aka la tasjud li Adam. Apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud? Apa jawaban iblis? Saya senior ya Allah. Ana khairun minhu, saya lebih baik. Kan nggak mungkin lah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena nggak mampu menjawab tentang masalah ilmu, dia mencoba mengandalkan dirinya dari unsur penciptaan. Saya kau ciptakan dari tanah, dari api. Api itu terhormat ya Allah. Allah pula mau diajarinya. Api itu letaknya di atas, terhormat, nggak berani orang permainkannya. Dia sangat berwibawa, anggun. Sementara tanah, engkau ciptakan Adam dari tanah liat, hitam, bau, busuk, di bawah lagi keinjak-injak. Masa iya api sujud pada tanah? Sorry ya Allah. Ya, lalu Allah mengatakan, sombong kamu, keluar. Baik, Allah katakan gelar iblis saat itulah, nama kamu sudah diangkat dengan nama baru yang menjijikkan, yaitu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kafirlah dia, iblis jadi kafir. Bapak Ibu, iblis kenapa bisa jadi kafir? Kan dia soleh, kan dia taat. Kenapa dia jadi kafir? Awas, hubungkan kajian kita dengan la ilaha illallah loh. Tidak tak? Itu jawabannya. Apakah iblis dibolehkan masuk surga? Lan tadkhulaha abadan. Engkau sekali-kali tidak akan berhak menjadi ahli surga selama-lamanya. Iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Iblis yakin enggak dengan Allah? Pasti. Iblis mengimani Allah tidak? Pasti, ya kan? Pasti. Tapi iblis punya kunci enggak? La ilaha illallah. Punya enggak? Punya. Cuma sayang patah salah satu giginya. Disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Bukankah salah satu gigi daripada gigi-gigi la ilaha illallah adalah wajib mengikuti perintah-perintah Allah dan mentaati larang-larang Allah, wajib. Iblis di situ nggak mau. Sujud kepada Adam itu nggak mau dia. Satu saja syariat Allah yang ditolaknya menjadikan dia dikatakan Allah kafir. Oke, iblis kafir gara-gara menolak satu saja syariat Allah, sujud kepada Adam. Suatu ketika iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, saya punya hajat kepada kamu. Siapa kamu? Kata iblis. Kata Musa, saya adalah iblis. Wow, tahu nggak Bapak Ibu, Musa ini sukanya, jangan dikatakan suka berantem. Musa ini kalau marah itu kelihatan langsung Pak Bu, dari bola matanya itu nampak. Iblis pun menjadi pucat di depan Nabi Musa. Iblis nyamperin, udah hampir digonyoh oleh Nabi Musa, udah hampir ditumbuknya Pak, kayak Mike Tyson memukul orang, sedikit aja lagi. Lalu Iblis mengatakan, Musa jangan emosi. Musa, saya minta tolong kepada engkau, saya mau taubat nasuha. Allah mau terima nggak ya? Saya mau langsung ke Allah di makhluk nih. Segan saya Musa. Itu permohonan saya. Tolong Musa, bantu saya. Please, engkau kan kalimullah. Engkau kan teman bicaranya Allah. Apa kata Musa? Ente tunggu di sini. Saya mau masuk dulu. Biar saya komunikasi dengan Rabbul Alamin. Masuk Nabi Musa. Mulai chattingan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Allah? Katakan pada iblis, seberapapun banyak dosa masa lalunya, aku akan ampuni seluruhnya. Masa lalunya akan aku putihkan jika ia betul-betul sungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Hanya ada satu syarat. Dulu ada syariatku yang dia tidak mau jalankan, sekarang dia harus jalankan itu. Baru aku ampuni dia. Sekarang pergilah ke kuburan Adam, dia tahu itu di mana tempatnya. Sujudlah ke kuburan Adam, baru aku akan maafkan dia. Sudah keluar Musa, dan congratulations for you, kata Nabi Musa kepada
Iblis, selamat. Proposalmu sudah saya sampaikan, diterima. Allah akan putihkan semua masa lalumu. Nampak cerah wajah si iblis. Allah akan terima kembali engkau dan Allah letakkan engkau di posisi semula sebagai hambanya yang baik. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya Musa? Allah suruh kamu menyempurnakan syariatnya dulu yang tidak kamu terima. Kamu diharuskan sujud kepada kuburan Adam. Kamu tahu kata Allah di mana tempatnya. Sujudlah kuburan Adam, semua masa lalumu sudah dianggap oleh Allah tidak pernah ada. Apa kata iblis? Hidup aja Adam saya nggak mau, apalagi udah mati ke kuburannya, sorry kata iblis. Udah nggak jadi deh. Nah gitulah Pak. Jadi intinya si iblis ini laknatullah alaih, karena kesombongannya itu menolak satu saja syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Pak, ada orang-orang yang diberi kekuasaan sebentar oleh Allah, 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun di muka bumi ini, sudah berani menolak syariat Allah keseluruhan. Iblis hanya satu saja syariat Allah ditolaknya, bagaimana hukumnya? Dan bandingkan dengan orang-orang sekarang yang seluruh syariat Allah ditolaknya, tidak menerima. Satu saja syariat Allah ditolak oleh Azazil, langsung ganti namanya jadi iblis, langsung dihukumi kafir oleh Allah dan patah. Iblis tidak akan pernah menjadi ahli surga. Patah salah satu di antara gigi-gigi la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.